Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraida, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, program studi Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syaputra Novelan yang berjudul Sistem Monitoring Kualitas Udara dalam Ruangan Menggunakan Mikrokontroler dan Aplikasi Android. Artikel jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kita bahas yang pertama, abstrak. Pada bagian abstrak, saya sebagai reviewer melihat ada dua bagian, ada 2 poin penting dari abstrak ini. Yang pertama saya beri warna merah, dan yang kedua saya beri warna hitam. Yang berwarna merah itu terdapat latar belakang di dalamnya, dan yang berwarna hitam itu terdapat kesimpulan. Critical review yang saya pahami dari abstrak ini adalah seharusnya berisi tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pendahuluan dilatar belakangi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik makhluk hidup. Faktor penting penunjang lingkungan yang sehat adalah kualitas udara yang memenuhi standar kesehatan udara, mengandung oksigen yang dibutuhkan untuk hidup. Permasalahan yang ada di jurnal ini, bagaimana untuk mengetahui tingkat kualitas udara dan suhu. Tujuan yang di dalam jurnal ini membahas solusi untuk meminimalisir efek yang dapat mengganggu kesehatan. Critical review yang saya dapat dari pendahuluan ini adalah apakah pendahuluan sudah pas untuk artikel jurnal ini? Sudah, karena penulis telah melakukan pemantauan secara real-time dan mendapatkan data mengenai kualitas udara yang dilakukan dengan membangun suatu perangkat keras yang terhubung dengan sistem pemantauan kualitas udara. Metode penelitian. Tahapan penelitian. 1. Mendeskripsikan permasalahan. 2. Analisis permasalahan. 3. Menentukan tujuan. 4. Perancangan sistem. 5. Pembuatan sistem. 6. Pengujian sistem. 7. Analisis tingkat akurasi sistem. Critical review-nya adalah pertanyaan berikut. Apakah terdapat rancangan penelitian yang sesuai dengan tujuan? Iya, karena di dalam jurnal sudah terdapat penjelasan tentang perancangan yang berbentuk diagram blok dan terdapat penjelasan struktur jalannya program yang digambarkan dalam bentuk flowchart. Dari penelitian ini penulis mendapatkan hasil, yaitu di mana koneksi Bluetooth akan terkoneksi dengan baik pada jarak 10 meter tanpa penghalang. Jika terdapat penghalang, koneksi hanya sebatas 9 meter. Namun, alat ini tidak dapat terkoneksi jika alat terdapat di lantai yang berbeda atau lebih dari 9 meter dengan penghalang, karena kemampuan sinyal Bluetooth untuk menembus benda padat sangat lemah. Pada hasil dan pembahasan ini, semua angka dan perhitungan ditulis dengan jelas, karena semua angka dan perhitungan dituliskan dengan jelas. Formulasi pun ditulis secara beruntut dan juga dapat dipahami. Bagian terakhir dari jurnal ini adalah kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, penulis sudah melaporkan sesuai hasil penelitian yang diperoleh. 1. Sistem monitoring kualitas udara dapat mengidentifikasikan suhu kadar udara berbahaya. 2. Melalui sistem monitoring kualitas udara dan suhu dalam ruangan. 3. Alat ini belum dapat mengontrol peralatan listrik yang memiliki daya besar berhubung tidak menggunakan relay. 4. Alat ini hanya bisa digunakan di dalam ruangan karena media komunikasi yang digunakan itu Bluetooth yang dapat menerima sinyal kurang lebih 10 meter. Critical review-nya saya ambil dari jurnal ini adalah apakah kesimpulan secara akurat merefleksikan hasil penelitian? Iya, penulis melaporkan sesuai hasil penelitian. Dan di sini ada jurnal kedua saya yang berjudul Perancangan Mesin Pemindai 3 Dimensi.
menggunakan sensor optik berbasis Arduino yang ditulis oleh Ahmad Paujan. Kita bahas yang pertama, abstrak. Pada abstrak ini, penerapan teknologi embedded system pada perangkat pemindai serta percetakan sudah semakin umum dijumpai, mulai dari model alat tersebut, fitur dan bentuk. Akan tetapi jarang sekali ditemui teknologi embedded system pada perangkat pemindai. 3D scanner adalah proses pengumpulan data, pembukaan dan objek, kemudian ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua ini ada pendahuluan. 3D scanning merupakan cara membuat objek berbentuk tampilan 3 dimensi yang secara umum menggunakan 3 sensor optik scanning atau 3D laser scanning. Sistem ini langsung dapat diimplementasikan 3D printing untuk mencetak bentuk objek 3 dimensi. Cara kerja pada 3 scanning yaitu dengan menampung informasi jarak pada objek yang di-scan. Setelah data terkumpul, selanjutnya disusun hingga melalui sebuah data model objek yang dengan adanya permasalahan tersebut dapat sebuah ide untuk membuat alat 3D scanning dengan membedakan sistem sebelumnya yang menggunakan sensor optik yang memiliki jarak 2 cm sampai 10 cm. Metode penelitian 3D scanner adalah proses pengumpulan data, permukaan dan bentuk objek, kemudian ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Dalam proses 3D scanning, pastinya akan membutuhkan alat yang berupa atau lebih dikenal dengan sebutan 3D laser scanner, atau pada perancangan kali ini menggunakan sensor optik. Sensor optik bergerak ke arah atas setinggi 1 mm per satu putaran objek. Yang keduanya menggunakan alat penggerak berupa stepper motor. Setelah itu hasil pemindai direkam berupa data di kartu SD dan kemudian ditransfer ke aplikasi atau software pengolah. Berikut adalah beberapa komponen yang digunakan. 1. Arduino Nano. 2. Sensor jarak. 3. Model kartu SD. 4. Mesh Lab. 5. NEMA 17 motor stepper. 6. Motor driver A498. Muhammad Maulana Putra yang berjudul hasil dan pembahasan. Objek akan dipindai oleh sensor optik apabila jarak objek lebih dari 15 cm. Maka motor stepper akan bergerak dengan tiap satu putaran objek bergerak. Sensor optik akan bergerak naik ke atas satu step untuk memindai objek tersebut, sehingga setelah objek selesai dipindai dengan kondisi jarak pada objek sudah lebih dari 15 cm, maka proses memindai akan selesai dan motor stepper akan kembali ke posisi awal. Dengan selesainya proses tersebut dapat dihasilkan data jarak yang diperoleh dari sensor optik dan juga koordinat yang diperoleh dari motor stepper sebagai penggeraknya. Kemudian data dari objek tersebut dicatat dalam kartu SD dan divisualisasikan bentuk objeknya di Mesh Lab. Yang terakhir adalah kesimpulan. 3D scanner merupakan suatu alat yang berguna dalam melakukan proses pemindai objek 3 dimensi. Proses pemindai ini dilakukan secara semi otomatis sehingga pengerjaan dapat dilakukan lumayan ringkas. Digunakan untuk menduplikasikan suatu objek 3 dimensi. Sekian presentasi yang saya bacakan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sekian dan terima kasih.